Bayangkan dirimu terbaring tenang, mata mulai terpejam, sementara alunan waktu membawa kita perlahan ke masa lalu. Dalam riuhnya pidato-pidato, sorak revolusi, dan wajah karismatik yang tertangkap kamera hitam putih, tersembunyi satu sosok yang di satu sisi diagungkan, namun di sisi lain begitu sering disalahpahami. Ia dipuja sebagai bapak bangsa, tetapi juga dikurung oleh bangsanya sendiri. Ia bersorak untuk kemerdekaan, tapi juga menanggung kesepian panjang yang tak banyak diketahui. Nama itu adalah Soekarno atau Bung Karno, seperti yang lebih suka disebut. Namun malam ini kita tidak sedang menyusuri sejarah sang orator di atas podium, tidak pula menyimak daftar prestasinya yang panjang. Kita tidak akan menyorot kilatan kamera di konferensi Asia Afrika atau pidatonya yang membakar semangat pemuda. Malam ini kita akan menelusuri jalur-jalur yang jarang dilalui, lorong-lorong gelap dalam hidup Soekarno. Pahitnya menjadi anak londo hitam, luka yang tertanam sejak kecil, cinta-cinta yang retak, dan pengasingan panjang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Seperti riak air di malam hari, tenang tapi dalam. Mari kita mulai dengan satu hal sederhana. Bagaimana rasanya menjadi anak kecil bernama Kusno, yang kemudian dikenal sebagai Soekarno, dan tidak pernah merasa sepenuhnya menjadi milik tempat manapun? Bayangkan dirimu bangun di sebuah pagi yang lembab di Surabaya pada awal abad ke-20. Udara penuh embun tropis bercampur dengan aroma kayu tua dan debu tanah yang mengendap di bangunan kolonial. Lonceng sekolah berdenting lamban, sementara kaki-kaki kecil mengayuh sepeda di jalanan berkerikil. Tapi di Hindia Belanda yang terbelah, di mana identitas ditakar dari warna kulit, nama dan cara bicara, Kusno kecil belajar satu hal. Ia adalah londo hitam. Namanya Kusno. Terlalu gelap kulitnya untuk dianggap Belanda, terlalu halus untuk disamakan dengan pribumi biasa. Kusno hidup dalam ruang hampa antara dua dunia. Ia bisa menyebab Freiheit dan Gerechtigkeit sejak usia sangat muda. Tapi saat ia berjalan di sekolah kolonial, para guru Belanda menatapnya dengan senyum tipis yang tidak pernah hangat. Ia adalah pengecualian, bukan bagian dari sistem. Di antara anak-anak itu, berdirilah seorang anak laki-laki dengan rambut tebal, kulit sawo matang yang agak lebih gelap dari kebanyakan anak priayi di sekitarnya, dan mata besar yang memperhatikan dunia dengan penuh tanya. Maka ia kerap makan siang sendirian. Ia tidak bermain bersama anak-anak Indo-Eropa, dan di saat yang sama merasa canggung di tengah anak-anak Jawa lainnya. Tapi ia juga mulai belajar tentang cinta, tentang rasa yang ia simpan untuk salah satu putri tuan rumahnya. Sebuah cinta yang senyap dan tak pernah berujung. Seperti banyak hal dalam hidupnya, ia mencintai dalam senyap, karena dunia belum memberinya ruang untuk bersuara. Ia belajar bukan hanya dari buku, tapi dari kesadaran bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar menerimanya, kecuali ia mengubahnya. Ia membaca sastra, sejarah, filsafat. Ia mencintai dunia yang hanya bisa ia jamah melalui kata-kata. Nama yang lebih maskulin, lebih kuat, dan lebih cocok untuk orang yang ingin didengar. Tapi dalam namanya yang baru pun, ia tetap berhadapan dengan dunia yang menolaknya untuk menjadi sepenuhnya Belanda dan enggan menerimanya sebagai sepenuhnya Indonesia. Di seberang ruangan duduk seseorang yang kamu cintai, tapi kamu hanya bisa mencintainya dalam diam, karena kau tahu hidupmu belum milikmu sepenuhnya. Tidak cukup satu, tapi terlalu banyak untuk yang lain. Dia bukan anak biasa. Ayahnya, Raden Sukemi, seorang guru sekolah rendahan, seorang priayi yang sudah berubah, seorang pembelajar yang mengagumi barat dan menamai anaknya dengan harapan tinggi. Ibunya,
adalah seorang perempuan Bali yang membawa dalam darah Kusno aroma tropis dan suara samudra yang jauh. Di tanganmu, buku tebal dalam bahasa Belanda yang belum sepenuhnya kau kuasai. Tapi kamu terus membaca, menerka makna dari setiap kalimat, membangun dunia dalam benakmu. Tempat kamu tidak merasa asing. Tempat kamu adalah siapapun yang kamu inginkan. Tapi dunia tempat Kusno tumbuh bukan dunia yang ramah pada anak seperti dia. Kamu mungkin berpikir memiliki ayah yang terdidik dan ibu yang kuat akan menjamin kenyamanan. Itulah sebutan yang perlahan melekat padanya Sabua Igan. Tapi juga status ambigu, terlalu terdidik untuk menjadi rakyat jelata. Ia belajar bahasa Belanda lebih fasih daripada bahasa ibunya. Sementara itu, anak-anak lain, baik pribumi maupun keturunan Eropa, tidak tahu harus memperlakukannya sebagai apa. Di kamar kecilnya yang sempit dan panas, di bawah nyala lampu minyak, Soekarno kecil membaca dengan rakus. Buku-buku ayahnya menjadi jendela keluar dari kesepian. Bayangkan dirimu duduk di lantai bambu, dikelilingi nyamuk malam dan suara gamelan dari kejauhan. Kesepian itu, yang bagi anak lain mungkin mematahkan semangat, bagi Kusno menjadi api kecil yang tak padam. Di usia remajanya, saat tinggal di Surabaya dan menumpang di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, Soekarno mulai belajar politik, agama, dan retorika. Ada kisah lama, tak banyak dibicarakan. Bayangkan dirimu duduk di beranda rumah kayu di Surabaya. Angin sore meniup tirai tipis, aroma masakan dan asap dapur melayang di udara. Kusno mengganti namanya menjadi Soekarno. Seperti bayangan yang terbelah dua, Soekarno akan terus hidup di antara. Dan dari ketegangan itu, lahirlah api. Dan sekarang, setelah kamu mulai mengenalnya dari sisi yang tidak banyak diceritakan, mari kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Bagaimana kelaparan, pengasingan, dan kehilangan telah menjadi batu loncatan bagi ambisinya yang membara. Bagaimana seorang anak kesepian menjelma menjadi pemimpin yang tak bisa diam. Bayangkan sebuah malam yang panas di kota Surabaya tahun 1920-an. Angin laut berembus malas dari arah utara, membawa suara gemerincing dari pedagang kaki lima, dan di kejauhan terdengar seruan azan dari masjid kampung. Ia hidup dalam tumpangan, kadang di rumah Cokro Aminoto, kadang pindah ke tempat lain. Ia tahu betul bagaimana rasanya tidur dalam kelaparan, bagaimana harus menyetrika baju dengan batu panas karena tak punya setrika sungguhan, dan bagaimana menulis pidato revolusioner di atas kertas bekas karena kertas baru terlalu mahal untuk dibeli. Ia hidup dalam dunia yang menyisakan begitu sedikit untuk orang seperti dirinya, tapi justru dari kekurangan itu, ia membangun dunia sendiri di pikirannya. Tapi kamu tak bisa tidur karena ide-ide dalam kepalamu terlalu gaduh untuk diabaikan. Seperti dengung lebah di kepala yang tak pernah benar-benar diam di tengah rumah kontrakan tua milik seorang tokoh pergerakan. Seorang remaja kurus dengan sorot mata tajam duduk bersila di atas tikar pandan tentang bagaimana bangsa yang tampak hina di mata kolonial sebetulnya memiliki peradaban sendiri, kekayaan sendiri, dan kehendak sendiri. Ia membaca koran berbahasa Belanda yang telah lusuh di bagian tepinya, ditemani cahaya redup dari lampu gantung berbahan minyak tanah. Suaranya tegas, tapi tidak membentak. Ia bicara tentang hak, tentang kebebasan, tentang tanah yang telah lama dicuri dari pemilik sejatinya. Remaja itu adalah Soekarno muda, yang kala itu belum memiliki rumah sendiri, belum memiliki panggung untuk berteriak, dan belum punya apa-apa selain tekad yang mendidih dalam dada. Tidak hanya karena kemiskinan, tapi karena kehidupannya sendiri tak pernah stabil. Ia tinggal bersama teman, guru, simpatisan,
dan bahkan istri yang kemudian ia tinggalkan demi perjalanan politiknya. Hidup Soekarno muda adalah hidup yang digariskan oleh keterbatasan. Bayangkan kamu adalah seorang pemuda berusia 20-an, tinggal di rumah kontrakan sempit di Bandung. Dindingnya terbuat dari papan kayu lapuk, dan setiap malam kamu harus menulis sambil menahan lapar. Ia datang dari luka. Rumah hanyalah tempat singgah untuk menulis, membaca, dan bersiap untuk pidato berikutnya. Setiap kali dunia mencoba membungkamnya, ia menemukan jalan untuk bersuara. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia membacakan pembelaannya yang kemudian dikenal dengan judul Indonesia Menggugat, seolah berasal dari keyakinan bahwa masa depan sudah menunggunya. Ia bicara seperti negarawan, meski hanya didengar oleh puluhan. Ia menulis seperti orator sejati, meski yang membaca hanyalah beberapa sahabatnya. Soekarno menulis. Ia menulis dengan penuh amarah yang terkendali. Ia menulis dengan cinta yang dalam terhadap bangsa yang bahkan belum mengenal namanya. Di radio, di surat kabar, di pertemuan rahasia, bahkan dalam pengadilan. Tapi pria muda ini tidak gentar. Ia tidak hanya membela dirinya, ia menantang seluruh sistem kolonial. Dan yang lebih menakjubkan, ia melakukannya dengan tenang, dengan bahasa yang teratur, dan nada yang menusuk tapi tak meledak-ledak. Ia tidak punya tanah yang benar-benar disebut milik, tidak punya tempat aman. Karena bagi Soekarno, satu-satunya tempat aman adalah ketika ia berbicara. Soekarno tidak menyerah. Ia membaca lebih banyak, ia menulis lebih keras, dan yang terpenting, ia mulai bicara. Jika dunia tak memberinya kekuasaan, maka ia akan merebutnya lewat kata. Kata adalah senjatanya, dan sejak usia muda, ia tahu bahwa suara bisa mengubah segalanya. Suaranya menggema di masjid, di lapangan kampus, di ruang pertemuan gelap yang dijaga oleh simpatisan. Ia mulai naik ke mimbar-mimbar kecil, pertama sebagai mahasiswa, lalu sebagai tokoh muda. Ia tidak hanya berbicara tentang Indonesia, ia bicara tentang harga diri, tentang menjadi manusia utuh. Bayangkan kamu berada di antara kerumunan pendengar malam itu. Lampu-lampu redup, udara lembab. Seorang pria muda berdiri di depanmu dengan wajah penuh semangat. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa didengar. Soekarno hidup berpindah-pindah. Dalam catatan, Soekarno sering disebut nomaden politik bukan karena ia ingin, tapi karena ia harus. Soekarno tidak bisa diam bukan karena ia haus pujian, tapi karena dalam keheningan merasa mati. Salah satu pidatonya yang paling awal dan paling bersejarah terjadi saat ia diadili pada tahun ke-1930. Dalam persidangan, ia berdiri bukan sebagai terdakwa biasa. Ia berbicara selama berjam-jam. Bayangkan pengadilan yang sunyi, hakim-hakim Belanda duduk kaku. Soekarno tidak pernah puas dengan dunia apa adanya. Ia selalu bermimpi tentang dunia lain, tentang Indonesia yang berdiri sendiri, mandiri dan kuat. Tapi mimpi itu bukan datang dari ketenangan. Luka karena ditolak, luka karena dipinggirkan, luka karena merasa tidak punya tempat di dunia. Dan luka itu bukannya membuatnya lemah, justru menjadi bahan bakar. Di malam-malam sepi, ketika lampu minyak hampir padam dan suara malam hanya berisi desau angin dan detak hati sendiri, Soekarno muda hidup seperti bayangan dari masa depan. Ia belum memiliki kekuasaan, belum punya pasukan, belum diakui sebagai apapun. Tapi semua yang ia lakukan, ia berjalan di tengah kota dengan jas lusuh, tetapi penuh percaya diri. Dan perlahan dunia mulai memperhatikannya. Sekarang, setelah kita menyusuri awal perjalanan Soekarno dalam diam dan api,
Mari kita bergeser ke tempat-tempat yang lebih gelap, di mana kekuasaan kolonial mulai melihatnya sebagai ancaman, di mana suara kerasnya membuatnya dikejar, ditangkap, dan dibuang jauh. Tempat di mana mimpi diuji dan sunyi menjadi teman sejati. Bayangkan dirimu berada di sebuah rumah kayu sederhana di Ende, di tepi selatan Pulau Flores. Angin laut membawa aroma asin yang lembut, mencium daun-daun kelapa yang bergoyang malas di kejauhan. Di halaman rumah, seorang pria berdiri mematung, menatap cakrawala. Ia tak mengenakan pakaian kebesaran, tak ada panggung, tak ada sorakan, hanya kesunyian yang setia menemaninya. Itulah Soekarno, bukan di puncak kejayaan tapi di titik sunyi pengasingan. Di kota kecil itu, waktu mengalir lambat dan hari-hari bergulir tanpa gejolak. Tapi bagi Soekarno, diam bukan berarti menyerah. Ia tidak dikelilingi rakyat yang memujanya, tetapi justru dijauhkan dari mereka yang ingin mendengarnya. Soekarno bangun lebih awal, menyapu halaman, lalu duduk menulis. Ia tidak sekadar membaca untuk tahu, ia membaca untuk memahami manusia, memahami bangsa, dan memahami jalur masa depan. Ia menulis puisi, naskah drama, dan bahkan menyusun ulang ideologi. Ia tak bisa berbicara di depan massa, tapi ia bisa berbicara kepada dirinya sendiri. Tapi ia selamat dari pemindahan itu. Mungkin karena pengaruh, mungkin karena perhitungan politik. Dalam salah satu penjara, ia hanya diberi satu buah buku dan selembar kertas, tapi bahkan itu cukup baginya untuk menyusun kembali fondasi sebuah bangsa. Tapi yang pasti, bahkan kolonialisme tahu bahwa membungkamnya saja tak cukup. Kolonialisme tidak membunuhnya secara fisik, melainkan mencoba membunuhnya dalam diam. Dan dalam keheningan itulah kita mulai memahami sisi lain dari seorang yang kelak akan disebut putra sang fajar. Ada kalanya surat-surat dari kawan lama tak lagi datang. Ada pertemuan yang tidak mengundangnya. Dan ketika ia bicara, sebagian orang memilih diam. Ia menyusun pemikirannya dalam keadaan duduk di lantai dingin, dikelilingi tembok lembab dan bunyi tetesan air yang tak berkesudahan. Ia belajar berdialog dengan sunyi, dan ketika saatnya tiba, saat mikrofon disodorkan dan massa berkumpul, ia tidak hanya bicara sebagai seseorang yang pernah membaca sejarah. Ia bicara sebagai seseorang yang telah menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Dan itu yang Soekarno rasakan dalam detik-detik tertentu dalam perjalanannya, terutama ketika faksionalisme mulai membelah tubuh perjuangan. Bukan karena panjang, tapi karena ditulis dengan harga diri yang dikumpulkan dari tahun-tahun 2060-an dalam keterasingan. Tapi kata-katanya tetap hidup. Ide-idenya melintasi dinding, melewati jeruji, dan sampai keluar. Tahun 1934, Soekarno diasingkan ke Ende, jauh dari Jawa, jauh dari pusat pergerakan, jauh dari apapun yang selama ini menghidupkannya. Bayangkan, sebuah pagi di Ende, kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan suara ayam hutan sesekali terdengar dari kejauhan. Dan setiap kalimat yang ditulis adalah sebuah pukulan terhadap keheningan yang ingin dipaksakan padanya. Para tahanan di sana hidup dalam bayangan kematian yang diam. Satu demi satu rekan seperjuangan jatuh, bukan karena peluru, tapi karena demam dan keputusasaan. Dan seperti angin laut yang tak pernah berhenti bertiup, pikirannya pun terus berjalan. Karena ia tahu, jika jalan lurus ditutup, maka ia akan membuat jalan melingkar. Sebuah tempat di jantung Papua, di mana hanya ada rawa, hutan, malaria, dan penantian yang tak kunjung selesai. Di Enda, ia merenungi sejarah. Ia membaca Injil, Al-Quran, Bhagavad Gita,
dan buku-buku Marxisme dalam satu napas yang panjang. Setelah Enda, datang pengasingan lain, Bengkulu. Lalu setelah itu, tempat yang lebih jauh, lebih dalam, dan lebih mematikan Bovan di Goel. Disinilah untuk pertama kalinya Soekarno menyaksikan bagaimana kolonialisme tidak hanya mengambil tanah, tapi juga mengambil semangat. Soekarno nyaris dikirim ke sana secara permanen. Ia tahu, sekali berada di Goel, maka harapan bisa pudar bersama kabut rawa yang tak pernah benar-benar menghilang. Soekarno lebih dari sekali di penjara. Di antara tahun-tahun panjang itu, tubuhnya dijebak oleh ruang sempit, tapi pikirannya terus meluas. Ia menulis dengan tinta yang dibuat dari arang dan air. Narasi yang kita dengar hari ini tentang Pancasila, tentang kebangsaan, tentang persatuan, semua itu lahir bukan dari ruang konferensi, tetapi dari sel penjara yang pengap. Bayangkan malam itu, hujan turun lembut di luar, sementara di dalam hanya ada bunyi goresan pena di atas kertas. Tapi bukan hanya penjajah yang membuat hidupnya sunyi. Kadang, sesama pejuang pun menjauh. Beberapa mulai meragukannya, beberapa menuduhnya haus kekuasaan atau terlalu kompromistis. Tak semua pengkhianatan datang dengan pisau. Kadang cukup dengan tidak lagi menyebut namamu. Meski begitu, ia terus berdiri. Ia bicara lebih keras. Ia menulis lebih panjang. Ia tidak memohon pengakuan, ia menciptakan ruangnya sendiri. Alih-alih membuatnya hancur, kesunyian justru membentuk Soekarno menjadi sosok yang tahan terhadap isolasi. Ia belajar hidup dalam dirinya sendiri. Karena itu, setiap kalimatnya berat. Setelah melalui tahun-tahun sunyi dan penderitaan, Soekarno akhirnya keluar dari balik jeruji. Tapi bukan untuk beristirahat. Ia melangkah ke dalam masa yang lebih riuh. Masa di mana kekuasaan datang, dan kekuasaan itu tak pernah datang sendirian. Mari kita berjalan bersama ke masa berikutnya. Sebuah masa di mana ibu kota revolusi berdiri, tapi di balik gemerlapnya, rakyat masih lapar. Bayangkan sebuah pagi yang sibuk di tahun 1946 di Yogyakarta. Jalan-jalan sempit dipenuhi becak dan pejalan kaki. Di sisi timur kota, kereta kuda membawa sayur-sayuran ke pasar Beringharjo yang baru saja terbangun. Di sisi lain, kendaraan jeep tentara melintas pelan, meninggalkan jejak debu di jalanan berbatu. Disinilah Yogyakarta, ibu kota revolusi yang sementara menjadi tempat Presiden Soekarno dan pemerintah Republik Indonesia bermukim setelah Jakarta dianggap terlalu berisiko. Tapi tak semua yang menghirup udara Yogyakarta saat itu memiliki napas yang sama. Di satu sisi kota, rapat-rapat kenegaraan, pertemuan diplomatik, dan pidato-pidato membakar semangat. Di balik tembok bambu, seorang ibu muda sedang menanak nasi campur jagung. Di luar rumah, anak-anak bermain dengan sandal jepit bekas dan kaleng kosong. Karena ia tahu tidak semua yang mendengar bisa ikut makan malam itu. Soekarno tahu bahwa untuk menang, rakyat harus bertahan. Tapi ketika gudang-gudang logistik dikosongkan oleh sabotase atau direbut oleh milisi lokal, dan ketika distribusi pangan terhenti karena jalur rel dihancurkan, maka perjuangan jadi berubah rupa. Tapi seiring waktu, suara rakyat semakin jauh dari telinga kekuasaan. Ia kecil, sederhana, dan penuh batas. Tapi bahkan di kota itu, jurang antara penguasa dan rakyat bisa terasa menganga. Di satu sisi, elit politik, diplomat, panglima, dan pemikir yang menginap di rumah-rumah para bangsawan. Mereka berbicara dalam bahasa revolusi, tapi makan dalam piring porselen. Soekarno dikelilingi oleh berbagai kepentingan, militer yang mulai menunjukkan taring, partai-partai politik yang saling mencurigai, dan para penasihat yang membawa agendanya masing-masing.
Mereka belum mengerti arti revolusi, tapi sudah tahu rasanya lapar. Bahkan harus menyembunyikan beras dari razia lumbung demi cadangan hidup sendiri. Dan seringkali para petani itulah yang dilupakan dalam cerita besar. Di sisi lain, rakyat jelata yang hanya bisa membeli 1 sendok minyak goreng untuk makan sekeluarga. Sementara itu, suara-suara dari desa hanya terdengar sebagai statistik. Karena ia tahu jika presiden menunjukkan keraguan, maka bangsa bisa kehilangan arah. Jasnya disetrika rapi, dasi berwarna merah menyala, dan senyum yang penuh pesona. Tapi di pasar, harga cabai lebih nyata. Di ladang, cuaca ekstrim lebih menentukan. Ia bicara tentang nasib bangsa, tentang perlawanan, tentang solidaritas Asia Afrika. Ketika ia menyuruh rakyat berkorban, ia sungguh percaya pada pentingnya itu. Tapi tidak semua rakyat punya cadangan untuk dikorbankan. Tapi seringkali pidato itu terlalu tinggi bagi rakyat yang hanya ingin makan 3 kali sehari. Tapi ambisi itu tak datang sendirian. Ia datang bersama godaan, bersama kerumitan, dan bersama mereka yang berbisik di balik tirai. Ia ingin Jakarta menjadi pusat dari Indonesia yang berkepribadian. Ia membayangkan monumen, jalan-jalan besar, gedung-gedung pencakar langit, tanda-tanda bahwa bangsa ini telah bangkit. Mereka mendengar kata revolusi, tapi tak melihat perubahan nyata di piring mereka. Coba bayangkan dirimu di kampung kecil di pinggiran Malioboro. Sementara itu, hanya 2 kilometer dari sana, di Gedung Agung, Soekarno bersiap untuk menerima tamu dari India. Namun di Sela, kata-katanya kadang terbersit rasa sepi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah 1945 bukan hanya soal diplomasi dan senjata. Itu juga tentang logistik, pangan, dan kepercayaan. Banyak yang harus memilih ikut berperang atau bertani untuk hidup. Soekarno menyadari ini. Di banyak kesempatan, ia menekankan pentingnya revolusi yang berjiwa rakyat. Yogyakarta bukan Jakarta. Di sisi lain, rakyat harus berhemat lilin karena listrik padam hampir setiap malam. Harus mengurangi jatah makan agar anak-anak bisa tetap sekolah. Don Soekarno, meski tak hidup mewah sepenuhnya, tetap berdiri di antara keduanya menjadi jembatan yang rapuh antara suara rakyat dan tuntutan negara. Banyak orang berpikir bahwa setelah Indonesia merdeka, maka segalanya berjalan lebih mudah. Tapi kenyataannya, konflik internal justru semakin keras. Dalam ruang rapat yang gelap dan penuh asap rokok, keputusan-keputusan penting diambil, kadang tanpa suara rakyat. Rencana ekonomi disusun, tapi gagal menyentuh dapur masyarakat. Soekarno tak sepenuhnya buta akan hal ini, tapi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda dan membangun sistem baru dari nol, ia harus memilih stabilitas atau pemerataan. Dan dalam banyak hal, stabilitas menang. Tapi itu berarti sebagian rakyat tertinggal dalam bayang-bayang kemerdekaan. Pidato-pidato Soekarno di era ini sangat terkenal, membakar semangat, penuh simbol, dan kadang puitis. Banyak yang mulai bertanya-tanya, untuk siapa republik ini? Apakah benar milik semua, atau hanya milik mereka yang duduk di lingkar dalam? Don Soekarno dalam hatinya menyimpan keraguan yang sama, tapi ia tak bisa berhenti. Jadi ia terus tersenyum, terus berbicara, terus mengajak rakyat untuk percaya. Bahkan ketika kepercayaan itu mulai rapuh, gagasan besar seperti Nazakong, Manipo Usdeki, demokrasi terpimpin, itu semua indah di atas kertas. Dan simbolisme yang ia bangun, meski megah, tidak selalu menyentuh perut yang keroncongan. Di akhir masa Yogyakarta sebagai ibu kota, Soekarno mulai menyusun rencana besar. Namun ironinya, semakin tinggi bangunan direncanakan,
semakin dalam jurang pemisah antara penguasa dan rakyat terasa. Dari Yogyakarta yang sederhana, Soekarno kembali ke Jakarta. Ia memulai era pembangunan nasional, sebuah era yang penuh ambisi. Kini, mari kita berjalan ke segmen selanjutnya. Sebuah segmen tentang sang presiden dan perempuan-perempuan di sekelilingnya. Bayangkan, dirimu berjalan melewati lorong panjang Istana Merdeka pada sore yang tenang. Tirai tipis melambai pelan, diterpa angin lembut dari taman belakang. Seorang manusia yang terus mencari kehangatan dan kadang tak pernah benar-benar menemukannya. Di kejauhan terdengar suara langkah pelan dan derit lantai kayu tua. Istana terlihat megah dari luar, namun di dalamnya terdapat ruang-ruang yang penuh rahasia, penuh rindu, dan seringkali penuh kesepian. Namun perhatian yang ia dambakan bukan sekadar pujian, tapi penerimaan tanpa syarat. Dan itu jarang ia temukan di ruang-ruang kekuasaan. Dari Siti Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, hingga Ratna Sari Dewi, dan beberapa nama lain yang kerap disebut dalam bisik-bisik sejarah. Tapi tak satu pun dari hubungan itu benar-benar stabil atau bertahan dalam kedamaian yang panjang. Di salah satu ruang itu, duduklah Soekarno, sang proklamator, sang orator ulung, sang pemimpin besar revolusi. Namun Soekarno bukan hanya dikenal karena ide dan pidatonya, tapi juga karena pesonanya. Tapi bahkan itu pun tidak menyelamatkannya dari kegelisahan batin yang tak pernah selesai. Fatmawati, misalnya, menjahit bendera pusaka menjadi ibu negara yang dihormati. Dewi Soekarno menjadi wajah Indonesia di forum internasional, membawa eksotisme timur ke mata dunia. Tapi di balik semua itu, mungkin ia hanya mencoba melengkapi dirinya yang retak oleh tanggung jawab besar dan tekanan luar biasa. Bagi banyak orang, ia adalah lambang keberanian. Namun bagi sebagian perempuan, ia adalah sosok yang memikat secara pribadi. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan klasik, meja kecil bertumpuk surat-surat pribadi, dan di pojok ruangan terdapat rak-rak penuh buku filsafat, sejarah, dan arsitektur. Di balik foto bahagia, terdapat pertengkaran, perpisahan, dan luka yang tidak selalu terlihat. Senyumnya, suaranya, caranya bicara dengan penuh perhatian, semua itu menjadikan dirinya magnet sosial yang kuat. Dituduh terlalu banyak istri, terlalu menikmati perhatian perempuan, dan tak sesuai dengan nilai kesederhanaan revolusi dan dunia pribadi yang sunyi, rapuh, dan seringkali tak beraturan. Kedua dunia itu tidak pernah benar-benar menyatu, dan itu dalam posisinya sebagai presiden adalah hal yang nyaris mustahil. Namun, magnet itu bukan tanpa beban, karena di balik setiap senyum dan lirikan mata tersembunyi sebuah kesepian yang dalam. Sejak muda, Soekarno terbiasa mendapatkan perhatian. Ada yang dilipat, ditaruh di dalam buku harian, lalu dilupakan. Atau mungkin karena ia sendiri tidak yakin pada kata-kata itu. Ia mengoleksi lukisan, mengagumi patung klasik, dan menciptakan arsitektur nasional dengan gaya khasnya. Maka ia mencarinya di tempat lain, di rumah, di ruang pribadi, dalam sosok perempuan-perempuan yang hadir silih berganti dalam hidupnya. Soekarno menikah berkali-kali. Beberapa dari surat itu ditujukan kepada istri atau kekasihnya. Ditulis dengan bahasa yang sangat lembut, penuh kerinduan, pujian, dan harapan. Banyak dari hubungannya berakhir dengan kekecewaan atau jarak. Anak-anaknya tumbuh dalam bayang-bayang besar seorang ayah yang jarang benar-benar hadir. Mereka bukan sekadar pasangan, tapi juga cermin dari rasa estetikanya. Ia bukan malaikat, tapi juga bukan setan. Tenggeninggit. Ia melewati masa-masa sulit,
pengasingan dan perjuangan. Tapi ketika statusnya naik, hubungan itu pun runtuh. Dengan Fatmawati, ia membangun rumah tangga penuh harapan. Tapi politik, kekuasaan, dan wanita lain kembali meretakkan. Dengan Hartini, ia temukan ketenangan sesaat, namun bukan jawaban penuh. Dengan Dewi, mungkin ia menemukan refleksi kecintaan pada estetika, seni, dan kelembutan. Perempuan dalam hidup Soekarno seringkali tak hanya menjadi pasangan, tetapi juga simbol politik. Namun kehidupan pribadi Soekarno bukanlah dongeng. Banyak pihak menilai ia tidak adil, terlalu impulsif, atau terlalu romantis. Ia mencoba mencintai, tapi juga ingin dicintai tanpa syarat, tanpa tuntutan. Bayangkan dirimu berada di salah satu ruang pribadi Soekarno di Istana Bogor. Disinilah ia membaca, menulis, merenung, kadang tertawa sendiri, membaca surat cinta yang dikirim oleh pengagum gelap. Kadang termenung lama menatap foto keluarganya yang retak. Ia hidup dalam dua dunia. Dunia publik yang menuntut karisma dan ketegasan. Dalam catatan-catatan pribadi dan laporan-laporan rahasia, tak sedikit yang mengkritik gaya hidup Soekarno. Namun jarang yang memahami bahwa ia hidup dalam ruang psikologis yang rumit. Tekanan ideologis, kesepian kekuasaan, dan kebutuhan manusiawi akan kasih sayang. Ia adalah manusia yang sangat sadar akan kefanaannya, dan barangkali dalam dekapan perempuan, ia mencari penghiburan sesaat dari dunia yang terlalu keras. Salah satu sisi paling menyentuh dari kehidupan Soekarno adalah surat-surat pribadinya, tapi beberapa surat lain tak pernah ia kirimkan. Ada surat yang berhenti di tengah kalimat. Mungkin karena ia tahu tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan perasaannya. Salah satu cara Soekarno melarikan diri dari gejolak batin adalah melalui seni. Ia mencintai keindahan, dan keindahan bagi dirinya adalah cara untuk meredam kegaduhan jiwa. Maka tak heran jika banyak dari perempuan yang dekat dengannya juga memiliki daya artistik penyanyi, penari, pelukis, atau sekadar perempuan dengan keanggunan tertentu. Pada akhirnya, kehidupan pribadi Soekarno tidak memberinya kedamaian, dan ia sendiri seringkali terbangun di malam hari dalam sunyi yang tak mampu dipecahkan oleh suara lembut perempuan manapun. Kini kita melangkah ke babak yang lebih gelap, saat kekuasaan mulai rapuh dan dinding-dinding istana mulai mendengar bisikan asing. Bayangkan dirimu duduk di sebuah pavilion kecil di belakang Istana Negara. Malam telah turun dan langit Jakarta diselimuti mendung yang berat. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kayu tua. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar samar. Tapi di ruang ini hanya ada sunyi. Sunyi yang menggantung di antara laporan-laporan rahasia, pertemuan tertutup, dan ketakutan yang tak bisa disebutkan namanya. Di ruang itulah Soekarno, Presiden Republik Indonesia, perlahan mulai merasa bahwa dinding-dinding yang selama ini melindunginya kini menyimpan bisikan. Dan bisikan itu bukan berasal dari rakyat, bukan dari sahabat, melainkan dari mereka yang tak pernah benar-benar memihak. Tahun 2965 adalah masa ketika suhu politik di Indonesia mendidih perlahan, seperti air dalam panci yang tidak pernah diangkat dari kompor. Apalagi dengan bayang-bayang Uni Soviet dan Tiongkok yang terus membayang, menjadikan PKI seperti tangan asing yang tumbuh di tubuh bangsa. Tidak ada satu pihak pun yang benar-benar percaya satu sama lain. Dalam dokumen-dokumen rahasia CIA yang kemudian dideklasifikasi puluhan tahun kemudian, tersimpan catatan rinci tentang kegiatan intelijen di Indonesia. Ada operasi propaganda, pembiayaan kelompok oposisi, bahkan percobaan intervensi bersenjata
seperti pemberontakan PRRI atau Permesta yang pernah mengguncang Indonesia pada akhir dekade 1950-an. Ia menyebutnya Nasakom, sebuah sintesis antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Pagi harinya, kabar itu menggemparkan seluruh negeri. Mayat para jenderal ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Tapi ia juga yakin bahwa politik luar negerinya yang non-blok, berdikari, dan anti-imperialis adalah harga yang pantas dibayar demi kedaulatan. Soekarno berdiri di tengah. Ia mencoba memainkan keseimbangan antara tiga kekuatan besar: militer, nasionalis sekuler, dan komunis. Seperti menari di atas tali yang digantung di antara dua tebing jurang. Dan di bawahnya, jurang penuh pisau tajam. Ia menamai peristiwa itu sebagai Gestapo Gerakan 1 Oktober. Dalam hitungan bulan, ratusan ribu orang ditangkap. Banyak yang menghilang. Banyak yang dibunuh dalam senyap. Tapi pidatonya tidak lagi sekuat dulu. Sorot matanya tak lagi membakar massa, tapi kelelahan. Ia adalah lelaki tua yang perlahan dikelilingi oleh kekuasaan yang ia bangun sendiri. Namun kini berubah bentuk menjadi sangkar. Tapi jarang yang menanyakan bagaimana rasanya bagi Soekarno ketika semuanya terjadi begitu cepat. Ia masih menyandang gelar presiden, tapi kekuasaannya telah direduksi menjadi simbolik. Sementara Soeharto dengan langkah perlahan namun pasti mengambil alih kendali negara. Dan lebih penting lagi, masa itu tak lagi mendengarnya dengan cara yang sama. Ia menuding PKI sebagai dalang. Dalam sekejap, Soekarno kehilangan kendali. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI menunjukkan kedisiplinan, loyalitas kepada Bung Karno, dan jaringan massa yang luas hingga ke desa-desa. Mereka mendukung ide-ide besar Soekarno, menyanyikan lagu-lagu revolusioner, dan hadir dalam setiap barisan yang meneriakkan nama presiden dengan penuh semangat. Dan orang-orang yang dulu berdiri di sampingnya, satu persatu mulai menjauh. Sebagian lainnya adalah tokoh-tokoh yang justru menjaga keseimbangan kekuasaan yang selama ini Soekarno rawat. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Namun keseimbangan ini rapuh. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar setia. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu kekuatan politik terbesar pada masa itu. Dan ilusi itu betapapun cemerlangnya di siang hari akan selalu pudar di malam yang sunyi. Namun, cinta yang terlalu besar seringkali menyembunyikan bahaya yang lebih besar. Bagi sebagian kalangan, terutama militer dan kelompok Islam konservatif, PKI bukan sekadar sekutu, tapi ancaman ideologis. Dan di balik panggung politik dalam negeri, ada penonton asing yang mencatat, mengamati, dan merancang langkah berikutnya. Sejak awal 1950-an, Amerika Serikat sudah mengamati Soekarno dengan penuh kekhawatiran. Soekarno tahu bahwa mata-mata asing tidak pernah jauh dari istananya. Namun tekanan tak datang hanya dari luar. Di dalam negeri, pihak-pihak yang tak nyaman dengan kedekatan Soekarno dan PKI mulai membangun narasi tandingan. Dan kemudian datanglah malam itu. Malam ketika beberapa jenderal diculik dan dibunuh oleh kelompok militer yang menyebut dirinya Gerakan 30 September. Di tengah kekacauan, Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad, bergerak cepat mengambil alih komando. Yang lebih menyakitkan, sebagian besar jenderal yang dibunuh adalah mereka yang dekat dengan Soekarno. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi kabur dalam ingatan sejarah, Bung Karno memberikan pidato yang berusaha menenangkan suasana. Dinding istana tak lagi memantulkan gema yang sama. Surat-surat intelijen membanjiri meja presiden, namun tidak semuanya sampai di tangannya. Telepon-telepon mulai dipantau.
Percakapan dibatasi. Setelah peristiwa 1965, dimulailah sebuah kampanye pembersihan besar-besaran terhadap siapa saja yang dituduh terlibat dengan PKI. Soekarno yang tadinya menjadi pusat gravitasi politik nasional, kini tersingkir ke pinggiran. Kini, coba bayangkan Soekarno duduk di beranda kecil di Istana Bogor. Di tangannya, secangkir kopi yang mulai dingin. Di wajahnya, bukan kemarahan, bukan penyesalan. Ia bukan lagi pemimpin revolusi. Bayang-bayang PKI dan CIA terus menghantui narasi sejarah Indonesia ketika ia dijauhi oleh rakyat yang dulu mencintainya, ketika ia diabaikan oleh aparat yang dulu tunduk padanya, ketika ia dihukum tanpa pernah diadili secara resmi. Dan di malam-malam terakhir kekuasaannya, mungkin Soekarno menyadari bahwa semua yang ia bangun, semua aliansi yang ia rangkai dengan teliti, karena kekuasaan, seperti yang ia tahu sejak muda, adalah permainan ilusi. Kita akan segera tiba pada bagian paling hening dalam perjalanan ini. Sang orator, sang penyambung lidah rakyat, kini telah dibungkam. Namun hidupnya belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu babak terakhir. Bayangkan sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta, teduh oleh pohon-pohon tua yang diam. Dinding-dindingnya berwarna pucat, jendelanya tinggi dengan tirai tebal yang selalu setengah tertutup. Di dalamnya, waktu berjalan lambat. Jam berdetak, tapi tak seorang pun benar-benar mendengarkannya. Di sanalah Soekarno menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kesepian yang nyaris sempurna. Wisma Yaso, sebuah bangunan yang dulunya bergetar oleh suara tawa, langkah kaki menteri, tamu negara, dan nyanyian revolusi. Kini, ia menjadi tempat pengasingan, sebuah istana kecil yang sunyi. Secara resmi, Soekarno masih seorang tokoh besar. A.I. de Bury Gala, Presiden seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1963. Namun sejak 1966, kekuasaan itu hanya tinggal pada kertas. Tak ada pidato, tak ada rakyat yang bersorak, tak ada pertemuan besar yang menantinya. Ia tidak boleh lagi berbicara kepada bangsa yang dulu ia bentuk dengan darah dan kata-kata. Ia boleh menerima tamu, tapi dengan izin. Ia boleh membaca koran, tapi diseleksi. Ia boleh menonton televisi, tapi hanya saluran tertentu. Ia hanya diberi satu rumah Wisma Yaso yang dijaga dengan sangat ketat. Tak ada teriakan merdeka. Dan yang paling menyakitkan, pesan-pesan kecil yang ia titipkan kepada kerabat tak selalu sampai. Tapi nama Soekarno, pendiri bangsa, proklamator, arsitek republik, perlahan disingkirkan dari narasi resmi. Senyum-senyum yang dulu menyala, kini seperti beku. Bahkan generasi baru mulai tumbuh dengan bayangan yang kabur tentang siapa dia sebenarnya. Namun yang benar-benar merobeknya bukanlah rasa sakit dari dalam tubuh, melainkan diamnya dunia luar. Ia menjadi tahanan dari sistem yang ia pernah impikan, ia bentuk, namun akhirnya tidak ia miliki. Namun semuanya terasa seperti gema dari gua yang jauh. Ia bertanya kepada perawat, apakah rakyat masih mengingat saya? Tak ada upacara kenegaraan yang penuh kehormatan seperti yang mungkin pernah ia bayangkan. Soekarno bukan lelaki muda lagi. Rambutnya mulai memutih. Langkahnya tidak lagi tegap. Penyakit ginjal mulai menyerang tubuhnya secara perlahan. Dulu, ia adalah magnet. Kini, ia adalah bayangan. Surat-suratnya tak pernah dijawab. Tapi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ditemani hanya segelintir keluarga. Ia tidak pernah diadili, tidak pernah diberi kesempatan membela diri secara terbuka atas semua tuduhan yang mengelilinginya setelah ke 1965 sebagai seorang orator ulung yang hidup dari pidato dan dialog.
Keheningan itu seperti hukuman paling pahit. Angin malam bertiup lembut, membawa wangi dedaunan basah dan desir kenangan dari masa silam. Di kejauhan, terdengar gema yang samar seperti suara pidato yang terpantul dari lorong waktu. Terlalu kompleks untuk disebut sebagai pahlawan semata dan terlalu manusiawi untuk dibenci tanpa mengerti. Bukan di tempat yang ia inginkan, bukan di istana batu tulis, bukan di Kalibata, melainkan tempat yang dipilihkan untuknya. Jauh dari pusat kekuasaan. Terlalu Belanda bagi sebagian orang, terlalu revolusioner bagi sebagian lainnya. Namun, bahkan langit pun tak selalu memberikan bintang akhir yang indah. Ia adalah pemimpi yang terus bergerak, bahkan ketika sayapnya patah, tapi keheningan yang mengerti. Ia jatuh cinta, ia jatuh dalam, ia jatuh bangkit. Bayangkan kamu berjalan menyusuri koridor Wisma Yaso. Dinding-dindingnya masih memajang lukisan dan foto masa lalu. Ada potret Soekarno bersama para pemimpin dunia. Kata-katanya, pikirannya, gagasan-gagasannya tetap bergetar dalam sejarah. Ia mungkin dibungkam, tapi tidak bisa dilupakan. Di sudut ruang tamu masih ada sofa kulit tua. Meja kopi masih ada. Rak buku tetap penuh. Namun tak ada lagi diskusi, tak ada tawa. Yang ada hanyalah kursi kosong. Dan kadang Soekarno sendiri duduk dengan tubuh yang perlahan mengecil oleh waktu dan membiarkan kisah ini tertanam perlahan di dasar kesadaranmu. Seperti biji yang akan tumbuh diam-diam dalam tidurmu. Ia membaca, ia menulis, tapi tak ada lagi negara yang menunggu jawabannya. Di luar tembok Wisma Yaso, Indonesia sedang berubah. Orde baru lahir dari retakan lama. Jalan-jalan dibangun. Program-program baru digalakkan. Buku-buku pelajaran tak lagi menyebutnya dengan penuh pujian. Foto-fotonya dihapus dari banyak ruang publik. Dan begitulah cara kekuasaan bekerja. Bukan dengan membunuh, tapi dengan membuat seseorang dilupakan secara perlahan, sistematis, tenang, dan kini hidup dalam keheninganmu. Seperti ayah yang menatap anaknya tumbuh dengan harap dan ragu yang bercampur. Hari-hari terakhir Soekarno adalah hari yang sepi. Ia sering memandangi taman dari jendela kamarnya. Ia merawat anggrek, ia membaca kembali pidato-pidato lamanya. Kadang ia menceritakan masa lalu kepada tamu-tamu yang datang. Tentang masa kecilnya, tentang masa revolusi, tentang cintanya, tentang pidato-pidato yang mengguncang dunia. Pada 21 Juni tahun 1970, Soekarno menghembuskan napas terakhir, bukan di istana negara, bukan di tengah rakyat. Ia wafat dalam usia 69 tahun. Tak ada penghormatan negara yang besar. Dan tak lama setelah itu, tubuhnya dikebumikan di Blitar. Namun, dalam sunyi itu, Soekarno meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Setiap jengkel Indonesia hari ini masih menyimpan bayangan Soekarno di Jalan Raya, di jembatan besar universities, dan dalam setiap lembar konstitusi. Dan mungkin saja di tengah malam yang tenang seperti ini, jika kamu duduk cukup diam, kamu masih bisa mendengar gaung suaranya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebuah nyanyian yang dulu menggemparkan dunia, kini berubah menjadi lagu Nina Bobo dari seorang bapak bangsa yang pernah terlalu mencintai negaranya. Bayangkan dirimu duduk perlahan di teras rumah kayu, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Suara yang dulu pernah mengguncang dunia, kini hanya berbisik lembut dan lenyap bersama embun. Soekarno bukanlah sosok yang mudah untuk diceritakan secara utuh. Ia terlalu besar untuk dikurung dalam satu narasi. Ia adalah seorang anak dari zaman yang belum sepenuhnya menerima dirinya. Dari sekolah di Surabaya ke podium-podium internasional, hingga ke kamar
kamar sunyi di Wisma Yaso. Soekarno menjalani hidup dalam orbit sejarah yang sangat jarang bisa dicapai manusia biasa. Malam ini, kita tidak datang untuk menghakimi, tidak pula untuk mengagungkan secara buta. Kita hanya datang untuk mengenang dengan tenang. Kita membiarkan cerita ini mengalir seperti sungai, membelai pikiran dengan bayangan masa lalu yang pelan. Kita tidak mengejar jawaban, kita hanya mendengarkan. Karena terkadang yang dibutuhkan sejarah bukanlah suara lantang. Soekarno telah tiada, namun pertanyaannya masih hidup. Apa arti menjadi Indonesia? Apakah sebuah negara bisa benar-benar berdiri di atas mimpi seorang manusia? Dan apakah mimpi itu akan selalu ditinggalkan, dilupakan, atau justru tumbuh di tempat-tempat paling sunyi? Jawabannya mungkin ada di dalam dirimu, atau mungkin tidak perlu dijawab sama sekali. Mungkin cukup dengan duduk tenang. Dan kini, tidurlah dengan tenang. Biarkan Soekarno berjalan kembali ke lorong waktu, bukan sebagai dewa, bukan sebagai tokoh drama, tapi sebagai manusia. Seorang manusia yang pernah bermimpi terlalu besar untuk zaman yang terlalu sempit. Biarkan ia tersenyum dari balik kabut sejarah, tak lagi memikul beban bangsa, hanya menyaksikan dari jauh. Malam ini, sejarah telah berbicara dengan suara yang lembut, dan kamu telah mendengarnya. Selamat tidur di negeri yang dulu lahir dari kata-kata. Dia pernah berkata, negara bukan tujuan, ia adalah alat. Untuk apa? Untuk membuat rakyat bahagia.